Halo, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi dengan kami di sini dengan saya Trul Oktopurba. Ya, dan saya Eti Wahyudi. Ya, di acara Selamat Sore Medan edisi hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 ya. Nah, hari ini bertepatan dengan Hari Pergerakan Perempuan Internasional ya. Di tanggal 8 Maret ya, Kak ya. Nah, kita berharap semoga ini perayaan ini menjadi semangat bagi para perempuan-perempuan khususnya dan juga warga Indonesia dan seluruh dunia umumnya untuk perempuan-perempuan sedunia ya. Baik, tim redaksi Selamat Sore Medan sudah menyiapkan 2 berita yang akan kami hadirkan ke Tribuners semuanya. Yang pertama itu adalah dari sidang Ratu Narkoba, yaitu yang bernama Hanisah ya, yang akrab disapa Ratu Narkoba yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan kepada persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Hanisah diadili dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu seberat 52.520 gram atau sekitar 52 kilo ya. 52 kilogram sabu dan 323.822 butir ekstasi. Oh, lumayan banyak ya. Selain Hanisah, dalam perkara ini juga terdapat 5 terdakwa lainnya, yaitu Hamzah alias Anda bin Zakaria 31 tahun, Al-Rija alias Rija Amir Aziz 29 tahun, Mustafa alias Pak Muiz 55 tahun, dan Nasrullah alias Nasrul bin Yunus 33 tahun, serta Maimun alias Bang Mun 54 tahun. Nah, perempuan yang memiliki nama lengkap Hanisah alias Nisa binti Abdullah 39 tahun ini menjalani persidangan dalam agenda saksi mahkota, di mana ke-6 terdakwa dihadirkan untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Hadi Nasution. Dalam persidangan, para terdakwa menjelaskan proses sejak awal rencana mereka untuk mengedarkan narkotika tersebut ke kota Palembang. Nah, seperti apa video selengkapnya, mari kita saksikan bersama-sama. Oh, bukan soal itu. Ini asal keberangkatan ke Malaysia ini pun harusnya kenalan dengan Nero. Ada dia tak kenal. Dalam rangka apa itu? Iya. Dalam rangka apa itu? Terdakwa. Ini kan organisasi. Sudah ya, sidang ditutup. Ada sidang lainnya. Nah, baik, itu tadi video tentang sidang Ratu Narkoba di Pengadilan Negeri Medan. Nah, untuk melihat seperti apa perkembangannya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Edward. Selamat sore, Edward. Selamat sore, Bang Truli, Kak Eti. Nah, baik, boleh dijelaskan kepada Tribuners nih apa yang menyebabkan persidangan Ratu Narkoba ini menjadi berbelit-belit seperti yang disampaikan di judul? Ya, Bang, terkait tindakan saksi mahkota dan terdakwa dihadirkan untuk memberikan keterangan laki yang diketahui hadir Nasution. Nah, dalam keterangannya Hanisah dinilai berlebihan dalam memberikan keterangan. Suaranya terputus-putus. Dengan DPO yang Salman. Nah, ditanya kepada Maimun Hanisah jangan juga terkuak bahwasanya proses dari peredaran narkotika jenis sabu-sabu ini yakni didalangi oleh Hanisah dengan dia mengenalkan oleh Salman si Errol tersebut, karena Salman membutuhkan orang untuk mengedarkan. Nah, dari peristiwa tersebut akhirnya hakim pun simpel dengan mengatakan untuk jujur di dalam persidangan. Sudah diketahui proses-proses mereka melakukan peredaran sabu tersebut ke kota. Ya, halo. Bisa dilanjutkan kembali? Halo, Bang. Terputus-putus ya, Edward ya. Suaranya sepertinya kurang bagus.
Ya, juga Hanisa juga dalam persidangan menerima uang untuk operasional senilai 240 juta dari Erul untuk mengoperasionalkan peredaran tersebut untuk uang. Nah, karena Maimun mengaku belum menerima apa-apa dari operasional peredaran tersebut. Oke, bisa dilanjutkan kembali. Halo, Edward. Ya, Halo, baik. Jika demikian, ini bagaimana proses selanjutnya dari persidangan ini ya? Kapan lagi akan dilanjutkan sidangnya? Bang, dalam agenda keterangan terdakwa dengan sidang yang terpisah, Bang. Oke, baik. Masih suaranya? Sudah. Halo, Edward. Iya, Kak. Iya, jadi bagaimana selanjutnya ini, Edward? Apakah sidang akan dilanjutkan? Kapan lagi kira-kira? Nah, sidang tersebut ditunda keterangan terdakwa dengan sidang yang terpisah secara terpisah. Iya, kita agak susah untuk tanya jawab ini karena betul. suaranya agak susah. Apakah hanya di studio atau mungkin memang ada masalah jaringan ini? Edward, kalau adakah informasi si Hanisa ini, apakah ini pertama kali dia terjerat dengan kasus narkoba atau sebelumnya memang sudah pernah atau memang sudah menjadi target dari pihak kepolisian dan pihak aparat lainnya sebelum-sebelumnya? Edward, apakah ada informasinya? Sejauh ini yang kita dapat belum ada, Kak. Dalam persidangan juga dia mengaku di depan majelis hakim bahwa baru kali ini melakukan operasi peredaran narkotika tersebut, Kak. Mungkin bisa kilas balik sebentar bagaimana modus yang dilakukan si Hanisa ini dalam kaitannya dengan peredaran narkoba? Ya, sebelumnya mereka merencanakan bahwasanya akan pergi ke Malaysia dengan dalil untuk menonton MotoGP, Kak, ajang MotoGP. Ya kan? Di dalam persidangan si Hanisanya mengaku bahwa dia berbeda meja dengan Maimun saat berada di Malaysia. Nah, di perjumpaan di Malaysia itu terdapat juga ada DPO yang bernama Salman dan Erul, dan juga ada terdakwa suaminya Hanisa yaitu Al-Rija. Nah, Hanisa itu sempat mengelak bahwasanya dia tidak mengetahui apa perbincangan antara Maimun dengan Salman. Namun saat Maimun ditanya di persidangan, Maimun mengaku bahwa Hanisa mengetahui juga nih apa dalam pembicaraan apa yang dia bicarakan dengan Salman, Kak. Nah, dengan menilai hal tersebut, majelis hakim pun dengan status menimpal keterangan dari Hanisa bahwasanya langsung saja mengaku karena dalam BAP juga sudah tertera semuanya, gitu, Pak. Dinilai berbelit-belit Hanisa memberikan keterangannya. Nah, Hanisa juga mengaku, akhirnya Hanisa mengaku mendapat uang operasional dari DPO Erul dengan senilai 240 juta, dan dia mengaku uang tersebut digunakan untuk operasional peredaran narkoba dan juga membayar hutang-hutangnya, Kak. Iya, Edward, apakah ada informasi ini terkait dengan jaringan narkoba internasional, mengingat ini perjalanan ke Malaysia ya? Ya, benar, Kak. Semalam juga majelis hakim bilang kalau ini tindak pidana transnarkotika ya, Kak, karena juga rencana juga diawali di Malaysia dan Salman ini sekarang bertempat tinggal di negara Malaysia, Kak. Artinya memang ini ada keterlibatan lebih jauh ya, orang-orang lebih banyak lagi ya untuk kasus ini ya? Benar, Kak. Baiklah, Edward, terusnya ada lagi. Baik, Edward, terima kasih informasinya. Kita masih menunggu ini bagaimana hasil akhir ya, vonis mungkin sampai dengan inkrah putusan dari pihak pengadilan terkait dengan kasus ini ya. Siap, Kak. Iya, terima kasih
Edward. Tapi kalau cerita tentang Ratu Narkoba. Narkoba, ini Ratu Narkoba kayaknya ini bukan yang pertama ya. Dulu Untuk kayaknya predikat ada ya. Jarima kalau nggak salah. Jariba, ya. Nah, iya, yang itu yang terkenal. pertama kali. Dari Z kalau nggak salah namanya Z ya. Dan bagaimana sekarang kehidupannya Nah, kita tidak penasaran pernah. juga kita Iya, ya mungkin dengan ini kisahnya. bisa dikulik-kulik lagi nih ya, Iya, seperti betul apa sekali. ya. Apa namanya daftar Ratu Narkoba. Narkoba di Indonesia. Baik, kita akan berlanjut Truli Ke berita ya terakhir ya. berita Terakhir hanya ada yang dua. terakhir Ya. kita hanya ada 2 berita. Kali ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mencatat sejauh ini sebanyak 2 daerah belum menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat kabupaten kota. Keduanya adalah Kota Medan dan Deli Serdang. Komisioner KPU Sumut Robi Effendi mengatakan saat ini 27 wilayah telah menyelesaikan rekapitulasi pada tingkat provinsi. Sementara untuk Kota Medan dan Deli Serdang masih melakukan rekapitulasi suara tingkat kota. Adapun keterlambatan 2 daerah itu lantaran banyaknya jumlah pemilih dan TPS di keduanya. Untuk Deli Serdang sepertinya sudah akan selesai, demikian dikatakan Robi. Selain Medan dan Deli Serdang, daerah yang belum melaksanakan rekapitulasi tingkat provinsi seperti Nias Selatan, Labuhan Batu Utara, dan Nias. Robi juga mengatakan 4 kabupaten masih ada yang melakukan pencocokan data sebab saat rekapitulasi ditemukan data pemilih yang berbeda antara PPK dan saksi dari partai politik. Rekapitulasi tingkat provinsi direncanakan selesai pada Minggu tanggal 10 Maret. Namun hingga hari ini Kota Medan masih melakukan rekapitulasi tingkat kota. Ketua KPU Medan Mutia Atikah mengatakan masih ada 7 kecamatan yang belum menyelesaikan rekapitulasi sampai hari ini. Baik, untuk informasi lebih detail lagi kita akan melihat videonya ya, seperti apa proses rekapitulasi. Mari kita saksikan. 10 menit. Yakin siap lah. Teman-teman Nias Selatan itu sudah mereka pakai kapal tadi pagi. Ya, Nias ini juga udah nyampe. Nias Selatan pakai kapal, kami pikir pakai pesawat kan. Jadi mereka turun di Sibolga tadi pagi, berarti Sibolga Medan itu 8 jam. Asar nanti nyampe lah itu Nias Selatan aman berarti. Oke. Namun ada penyingkronan yang masih belum selesai di Sibolga, Nias Utara, Tapteng, dan Simalungun. Tadi pagi kita memulainya dengan Labuan Batu, kemudian yang barusan ini Madinah, berarti 27 sama Madinah. 27 Bang. 27 sama Madinah. Bang, yang belum itu apa aja itu Bang? Berarti Medan, Deli Serdang, Nias Selatan, Labuan Batu Utara. Tapi hari ini kita siapkan semua. Hari ini ada di jadwal kita hari ini ada Labuan Batu Utara dan Kabupaten Nias Induk. Bang, yang belum itu kendalanya apa? Mungkin masih ada rekapitulasi di tingkat kecamatan. Mereka kecamatannya banyak. Misalnya di Percut Setuan itu ada 1000-an TPS ya. Tapi udah tinggal dikit lagi tuh kecamatan di di Deli Serdang. Tinggal dikit-dikit lagi. Mungkin Medan, besok atau lusa. Besok Medan kan berlangsung di sini juga itu ya. Tinggal 3 atau 2 kecamatan lagi. Bang, artinya belum ada permintaan untuk perpanjangan waktunya? Kalau di KPU Provinsi kan memang batas waktunya itu hingga tanggal 10 Maret. Nanti manakala memang ada butuh perpanjangan waktu, kita akan berkoordinasi dengan KPU RI. Iya, itu tadi ya wawancara dengan salah satu komisioner KPU Sumut dengan Robi Effendi. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita, dengan Anugrah Nasution. Halo Anugrah. Halo Anugrah, bagaimana keseruan rekapitulasi yang digelar di Hotel Polonia ya? Bisa diceritakan? Oke, baik Kak Yeti dan Bang Trulina. Memang sampai hari ini rekapitulasi untuk
kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara masih berlangsung. Sejauh ini sudah ada 27 kabupaten dan kota yang melakukan ya. Dan beberapa kota dari 27 ini masih proses penghitungan suara yang dijadwalkan akan berlangsung pada hari Jumat hari ini. Nah, adapun tadi sejumlah kabupaten kota yang dilakukan rekapitulasi penghitungan suara pada hari ini tadi ada seperti Kabupaten Nias Selatan, kemudian ada Kabupaten Nias Induk atau Nias, kemudian juga Labuhan Batu Utara yang hari ini nanti rencananya sampai nanti malam nanti itu dilakukan penghitungan atau rekapitulasi tingkat kabupaten dan kota. Nah, memang sejauh ini tadi Komisioner KPU Robi Effendi Hasibuan tadi menyampaikan rekapitulasi sejauh ini berjalan sesuai dengan jadwal, namun ada tantangan sendiri bagi KPU karena pada proses rekapitulasi banyak keberatan ya yang diajukan oleh para saksi dari masing-masing partai politik. Nah, sejauh ini Kak, selain ada 27 tadi ada 4 kabupaten kota ya, seperti Kabupaten Simalungun, kemudian Tapanuli Tengah yang dilakukan pencocokan data antara ini terkait DPT, daftar pemilih tetap, di mana ada perbedaan data antara data yang dipegang oleh PPK pelaksana pemilih kecamatan dengan saksi di partai politik yang ada di TPS. Nah, hal ini merujuk pada data pemilih tambahan yang mereka bisa memilih namun dengan menggunakan KTP ya. Namun sejauh ini ada perbedaan data di daftar pemilih tambahan ini yang terjadi di 4 kabupaten kota, dan kemudian ini yang menjadi kendala, salah satu kendala sehingga harus 4 kabupaten kota ini dilakukan pencocokan data terlebih dahulu dan belum membacakan hasil plenonya. Sementara untuk 6 kabupaten kota lainnya ini belum dilakukan rekapitulasi tingkat provinsi, karena di mana ada 2 kota juga di Sumatera Utara yang belum menyelesaikan rekapitulasi tingkat kota, yaitu ada 2 kota, yang pertama Kota Medan dan Deli Serdang. Sementara untuk di Nias, Gunung Sitoli dan 4 kabupaten lainnya nanti menunggu jadwal, mungkin diagendakan akan digelar pada hari Sabtu besok, begitu Kak. Iya, ini sepertinya hanya tinggal beberapa hari lagi ya untuk pengumuman secara resmi caleg ya dari KPU ya. Anugrah. Ini apakah kira-kira bisa nggak dikejar target sampai tanggal 20 kalau nggak salah ya itu pengumuman dari KPU ya? Tanggal 20 itu se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Artinya kan ini kan tahapan ini harus selesai. Iya. Ya. Kira-kira seperti apa Anugrah? Apakah bisa target ini dikejar? Nah, untuk di kabupaten kota sendiri dia tingkat provinsi, maksudnya di tingkat provinsi itu di tanggal 10 sesuai jadwal ya Kak, harusnya selesai. Kemudian untuk tingkat kabupaten kota sebenarnya tanggal 5 kemarin harusnya sudah selesai. Namun di Sumut itu tadi seperti yang disampaikan oleh KPU itu ada 2 kabupaten kota yang belum menyelesaikan rekapitulasi tingkat kota, yaitu Medan dan Deli Serdang. Dan untuk yang lain ada 31 kabupaten kota sebenarnya sudah selesai melakukan rekapitulasi tingkat kota. Hanya saja ada 4 kabupaten lagi yang dijadwalkan akan besok melakukan rekapitulasi tingkat provinsi. Nah, sejauh ini memang KPU optimis bisa selesai di tanggal 10, namun ada 2 kendala tadi. Yang pertama itu adanya selisih data pemilih yang kemudian harus dicocokkan gitu agar diketahui di mana selisih suara. Dan yang kemudian ini ada 2 kabupaten kota yang belum selesai rekapitulasi, seperti di Kota Medan sampai sejauh ini ada 7 kecamatan yang belum selesai karena begitu banyak dinamika di Medan sendiri, sampai ada beberapa daerah pemilihan ada dapil 4 dan dapil 5 ya yang sampai sejauh ini belum selesai rekapitulasi. Dan semalam juga sampai hari ini dilakukan pembongkaran
bilik suara atau suara-suara untuk memastikan adanya dugaan selisih suara antara suara yang didapatkan calon di salah satu partai politik yang kemudian meminta untuk kotak suara ini harus dibongkar begitu. Jadi kendalanya dua hal itu, namun KPU sampai sejauh ini masih optimis tanggal 10 nanti bisa selesai begitu, Kak. Ya, nah yang barangkali apa nanti ini tindakan yang akan dilakukan biasanya kalau misalnya sampai tanggal 10 tidak selesai, biasanya seperti apa ya? Baik Bang Truli. Nah, tadi Robi menjelaskan memang KPU membuka peluang untuk masa perpanjangan untuk rekapitulasi suara begitu. Ada masa itu yang seperti di Kota Medan sendiri Bang Truli harusnya tanggal 5 kemarin sudah selesai sesuai jadwal rekapitulasi, namun kemudian diperpanjang selama 4 hari untuk masa rekapitulasi di Kota Medan, dan kemungkinan jika nanti tidak selesai opsinya sudah disampaikan tadi oleh KPU akan dilakukan perpanjangan, namun pihaknya berharap agar bisa diselesaikan karena saat ini rekapitulasi tingkat KPU RI itu menunggu siapa yang melakukan rekapitulasi berdasarkan daerah yang terlebih dahulu menyelesaikan rekapitulasi tingkat provinsi. Artinya KPU Sumut ingin Provinsi Sumatera Utara bisa menyelesaikan rekapitulasi di tingkat RI atau KPU RI secepat mungkin sesuai jadwal. Begitu Bang Truli. Oke, siap. Iya, sebetulnya ini kan memang belum tuntas ya, belum bisa disimpulkan juga siapa-siapa caleg yang terpilih ya atau meraih kursi. Iya. Tetapi Anugrah ini kan informasi berseliweran, baik melalui Media juga sudah muncul ya, udah muncul nama-nama gitu. Kesimpulan tersendiri begitu ya. Kalau untuk kabupaten kota oke lah ya, karena memang ya, sudah selesai. di situ. Tetapi untuk tingkat DPR RI itu kan masih harus kan itu lintas kabupaten kota ya, sementara Betul. penghitungan belum selesai. Ini bagaimana ini KPU merespon ini kira-kira Anugrah tentang ya informasi ini yang lulus, ini caleg-caleg yang lulus seperti itu begitu. Kira-kira bagaimana Anugrah? Karena dikhawatirkan ini menyesatkan ya. Ya. Bahkan di tanggal 14 Februari kemarin sudah muncul juga nama-nama. Itu gimana kira-kira, Wai? Ya, baik. Memang sejauh ini banyak ya informasi yang datang, apalagi mendekati kemarin selesai, bahkan 7 hari sebelum rekapitulasi selesai juga banyak media-media yang menyampaikan soal perolehan suara. Memang data bisa diambil dari berbagai sumber ya, termasuk dari partai politik. Biasanya mereka juga punya data berupa D1 hasil yang kemudian mereka punya mentabulasi. Terkadang memang bisa dikatakan hal itu valid asal sumbernya jelas. Namun ada juga yang sumbernya berdasarkan data Sirekap, dan Sirekap sampai hari ini kan Kak sudah tidak digunakan karena memang diagramnya juga sudah tidak seperti yang kemarin ya, menampilkan diagram dengan persentase suara begitu. Jadi KPU meminta agar masyarakat ya, yang pertama itu meng-cross check dulu terlebih dahulu ketika ada sumber atau data yang disampaikan melalui media, apalagi sumbernya hanya bersumber pada data Sirekap atau data yang belum tentu kebenarannya. Yang kedua itu sebenarnya KPU RI juga melakukan tabulasi Kak, rekapitulasi untuk DPR RI ya, dan sedang berjalan walaupun belum 100%, namun gambarannya sudah ada ya. Seperti di Dapil 2 itu hampir 98% berdasarkan data yang sudah masuk ke KPU RI, itu yang kemudian disebar melalui partai-partai politik, dan biasanya calon-calon yang sudah kemungkinan suaranya aman atau sudah kemungkinan duduk begitu. Namun KPU tetap meminta, apalagi saat ini dengan banyaknya informasi yang datang itu, agar tidak terburu-buru untuk memutuskan, sebab nanti KPU sendiri akan mengumumkan secara resmi data dan perolehan suara dan juga kursi DPR yang terpilih nanti untuk pemilu 2024 ini. Begitu Kak. Iya, artinya memang kita harus bersabar ya pengumuman resmi ya, walaupun sebetulnya ada juga informasi yang bisa dipertanggungjawabkan karena ada datanya ya, ada sumber yang jelas begitu ya kira-kira ya Nugrah ya. Ya benar Kak, karena ada data juga dari partai politik masing-masing, ada juga yang sudah menyebar luaskan tentang suara yang mereka peroleh begitu. Ya,
Baiklah, Truli, ada lagi. Cukup. Terima kasih Anugerah, kita tunggu ya bagaimana di tanggal 10 ya tadi ya. Selesainya artinya sudah bisa disimpulkan siapa-siapa caleg yang lolos baik dari tingkat kabupaten kota, provinsi sampai ke pusat nanti. Terima kasih Anugerah, tetap semangat untuk melakukan peliputan. Oke Kak, selamat sore Kak Yeti dan Bang Ya, Truli. selamat sore. Baik, Tribuners, itu tadi laporan terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi ya, di KPU Sumatera Utara yang digelar di Hotel Polonia, dan kita sudah menampilkan dua berita. ya. Semoga memberi manfaat berita ini untuk kita bersama. Sekarang saatnya saya Eti Wahyuni dan rekan saya Truli Oktopurba, kita undur diri. Ya, kita akan jumpa pekan depan tentu dengan suasana yang berbeda karena di pekan depan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Iya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi Anda yang menjalankannya. Semoga Ramadan kali ini memberi banyak manfaat dan memberi barokah untuk kita semua. Saya Eti Wahyuni. Saya Truli Oktopurba. Sampai jumpa, bye-bye.